Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya kepada Bapak Bupati, Bapak Ngesti Nugraha, terkait dengan sosialisasi online ini Pak. Pihak pariwisata ini kan harus gencar-gencarnya melakukan sosialisasi online. Tetapi terkadang masyarakat itu tidak paham dengan maksud dan tujuan sosialisasi online itu, bahkan ada beberapa pihak dari pariwisata yang tidak memahami dengan adanya sosialisasi online tersebut. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Semarang menangani masalah tersebut Pak, terkait sosialisasi online, agar destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang itu tetap tumbuh, tetap maju ke depannya. Seperti itu Pak, terima kasih. Tadi belum sebut namanya siapa? Oh iya, nama saya Atalia dari Semarang, Prodi S1 Pariwisata. Alia ya. Ini Pak, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kita memang Kabupaten Semarang gencar-gencarnya mempromosikan lewat online gitu. Jadi mereka pertanyaannya seperti itu, monggo bisa di Ya, terima kasih Mbak Talia ya. Ini kan anak-anak muda milenial ya. Ini kan saat ini untuk online, untuk tadi sampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPRD, ada desa digital, kemudian juga tadi katanya dengan program internet desa dan kelurahan, ini menjadi salah satu program unggulan kami Pak. Kebetulan saat ini terkait dengan pariwisata dan juga kita berupaya secara bersama-sama bagaimana membantu memfasilitasi juga kaitannya dengan menjual hasil produksi pertanian, kemudian promosi UMKM. Ini saat ini dengan melalui online ini harus kita dorong terus Pak. Termasuk tidak hanya di para pelaku pariwisatanya, tapi juga dari SKPD sendiri Pak. Ini kita harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman, dan juga kita bersama-sama dengan para pelaku pariwisata juga, ini kita juga harus bersama-sama kita dorong. Termasuk kita melibatkan, tadi saya sampaikan di awal, untuk anak-anak muda, kaum milenial ini sangat luar biasa IT-nya, kita rangkul bersama-sama untuk membantu juga untuk mempromosikan tempat-tempat pariwisata, UMKM, hasil produksi pertanian, dan juga yang lain. Ini harus kita dorong bersama-sama. Dan nanti ke depan tentunya kita harapan kita nanti dengan dengan adanya anak-anak muda milenial ini, nanti kita rangkul bersama-sama apa yang menjadi harapan mereka, juga membantu promosi untuk pariwisata itu sendiri. Kemudian juga inovasi para pelaku pariwisata juga ini harus kita dorong Pak. Tadi sampaikan juga tidak hanya offline tapi juga melalui online. Katanya dengan misalnya saat ini pentas seni juga ini di tempat-tempat pariwisata, sementara kan ini kan berhenti semua adanya pandemi COVID-19. Juga nanti ini sudah kita dorong lagi Pak. Jadi pentas seni melalui virtual ini kita laksanakan, dan di tahun 2021 ini kita juga ada anggaran kurang lebih 1 miliar rupiah untuk membantu para pelaku seni untuk terus berkarya. Kita harus semangat, tadi disampaikan oleh Pak Bambang juga, itu kita dengan siapapun juga kita harus tetap semangat, optimis. Ini harus kita berikan dorongan pemahaman ke sana Pak, secara bersama-sama. Itu Pak ya, terima kasih. Terima kasih. Ini angin segar bagi pelaku seni. Ada 1 miliar nanti akan dibantukan, itu bentuk apapun nanti pentas seni ya, untuk pentas seni ya, itu ada 1 miliar, dan itu akan luar biasa untuk menumbuh kembangkan daripada seni yang ada di Kabupaten Semarang. Seni Kabupaten Semarang juga luar biasa banyaknya, jadi itu nanti akan menumbuh kembangkan. Mungkin ada pertanyaan lagi ya, 1 kali aja dulu. Wah, ini 1 kali, nanti tahap berikutnya kita lagi. Monggo. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Puspita dari Prodi S1 Pariwisata, dan pertanyaan ini ditujukan untuk Bapak Ngesti.
Apakah di masa pandemi sekarang memungkinkan untuk menerima wisatawan dari luar negeri demi memulihkan ekonomi masyarakat Indonesia? Jika iya, bagaimana penanganannya? Dan jika wisatawan dalam negeri yang lebih diprioritaskan untuk melakukan wisata domestik, bagaimana upaya pemerintah agar masyarakat mau melakukan wisata, sedangkan harga tiket pesawat domestik jauh lebih mahal dibanding dengan tiket pesawat ke luar negeri? Terima kasih. Wah, ini luar biasa pertanyaannya, Pak. Ini karena Iya. Pak ini adalah gudangnya Iya. ahli-ahli. Terima wisata. kasih Mbak Puspita ya. Ya, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau wisatawan dari mancanegara ataupun kunjungan dari luar negeri ke Indonesia, ini kan sudah ada diatur oleh pemerintah pusat, kaitannya dengan masalah penerbangan. Tapi prinsipnya kami di Kabupaten Semarang kaitannya dengan tamu atau wisatawan yang sudah ada di Indonesia, otomatis kan bisa berkunjung ke Kabupaten Semarang. Artinya itu sudah aman kaitannya dengan COVID-19. Ini Pak, ini yang pertama. Yang kedua juga kaitannya dengan wisatawan yang ada di dalam negeri. Ini juga kita berusaha secara maksimal bagaimana nanti kita untuk mempromosikan tempat-tempat wisata yang di Kabupaten Semarang tidak hanya milik pemerintah daerah, tapi juga yang swasta pun ini kita promosikan yang menjadi paket wisata, Pak. Paket wisata, ada wisata milik pemerintah daerah misalnya di Kabupaten Semarang, ada Candi Gedong Songo, ada juga wisata yang Bukit Cinta atau Rawa Pening, kemudian juga ada wisata yang swasta misalnya Dusun Semilir, Saloka, Eling Pening dan sebagainya. Ini harus kita promosikan secara bersama-sama. Karena biasanya para pengunjung wisata ini tidak hanya di satu tempat, Pak. Iya. Ini saya pengen di misalnya Gedong Songo, kemudian nanti di Dusun Semilir, kemudian nanti di Eling Pening misalnya. Termasuk ke museum kereta ya, Pak. Museum kereta api misalnya, ini kan ada paket wisata nih. Jadi menurut pandangan saya terkait dengan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata di Kabupaten Semarang, ini kami dengan senang hati. Tentunya wisatawan dari luar negeri yang masuk Indonesia sudah melalui kaitannya dengan upaya kaitannya pencegahannya, misalnya sudah pakai swab dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya sedikit juga kami mendampingi upaya yang di lokalan sendiri, Pak. Ini kita hari Minggu kemarin itu sudah mulai menggeliat juga untuk para wisatawan yang ada yang masuk Kabupaten Semarang, sudah mulai menggeliat. Tentunya kita juga adanya pembatasan PPKM yang ke-6, Pak. Jadi kita izinkan hanya 30% dari kapasitas luasan. Misalnya biasanya itu 1.000, ya hanya 300 maksimal. Dan itu pun kita awasi ketat antara Satpol, TNI, Polri, kita bersama-sama, Pak. Dan kami juga banyak terima kasih kepada kepolisian, kepada TNI, Angkatan Darat terutama, dan juga kepada Satpol yang setiap saat ini kita bersama-sama untuk di lapangan. Terima kasih. Iya, jadi tentu saja wisatawan itu kan datang ke daerah itu untuk masuk ke objek wisata itu harus protokol kesehatan, ada penyediaan cuci tangan itu harus wajib. Ya. Kemudian juga pembatasan daripada kunjungan, baik itu kunjungan jumlah orang maupun jam, ya, Pak. Dan juga luasan ya, Pak, ya, luasan. Misalnya Gedong Songo itu luasnya kan beberapa ratusan puluhan hektar ya, itu kan juga ya beda dengan misalnya wisata yang ada di Kampung Rowo misalnya, ya Kampung Apung Rowo itu kan juga kecil, itu kan harus ada perbedaan gitu. Jangan sampai yang kecil malah penuh, yang luas itu malah kurang. Oke, ini mungkin ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada nanti kita teruskan lagi. Kemudian pada ini Pak Wakil, Pak, sekarang banyak ke Pak Wakil.
Untuk mengatasi pengangguran tadi sudah jelas Pak ya. Ada untuk mengatasi pengangguran, program apa yang dilakukan DPRD. Pengangguran karena tadi ada dampak-dampaknya dari COVID, ada yang dirumahkan, kemudian juga ada yang di PHK. Itu ada regulasinya atau ada aturannya, payung hukumnya, itu monggo sedikit aja. Ya, secara terima kasih untuk mengatasi pengangguran tadi. Secara normatif regulasi yang mengatur secara spesifik terkait dengan hal itu di pemerintah Kabupaten Semarang ini masih secara tertulis gitu ya, barangkali ini saya belum lihat gitu. Namun ini kemarin sudah menjadi pembahasan bersama, yang ngobrol-ngobrol ringan saya, Pak Ketua DPR juga Pak Bupati, bahwa ke depan rencananya tadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa perlu ada regulasi yang mengatur secara spesifik, baik itu apakah Perda atau Perbub, ya. Perbub yang mengatur tentang penguatan ekonomi masyarakat, di mana salah satunya yaitu tadi melakukan pelatihan-pelatihan baik yang berbasis online maupun pelatihan-pelatihan yang berbasis skill, barangkali seperti itu. Terus kemudian juga tidak lupa bahwa memprioritaskan bantuan kredit lunak kepada masyarakat yang dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh peraturan, sehingga biar kita bisa benar-benar terjaga komitmen baik dari kami selaku pemerintah daerah juga kepada pengguna atau penerima kredit tersebut. Barangkali itu Pak yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatasi pengangguran karena COVID ini tadi. Iya, mungkin kan lain daerah, lain peraturan yang ada untuk khususnya untuk mengatasi dampak dari COVID. Oke, nanti kita akan teruskan lagi, bincang-bincang lagi, karena ini makin malam makin hangat pembahasannya, dan kita persilahkan yang akan lewat ini. Ramuan alami pilihan, khasiatnya penjenama tenan. BMC Plus untuk kesehatan, yuk diminum segar kewarasan. BMC Plus, bawang madu jahe, ramuan alami, jantung sehat, stamina oke. Oke, tadi kita lihat tariannya Pak, itu tarian khas Kabupaten Semarang. Tadi itu adalah hasil dari Sanggar Laras. Sanggar Laras itu beralamat di Sendangrejo, Nyatnyono, Ungaran Barat. Itu tadi koreonya itu yang itu pakai jilbab merah itu Ibu Atik Sudardianti dan Ibu Wiwi Kurniati. Dan tadi penarinya Mas Irfani dan Mbak Sipa Indah, luar biasa. Itu latihannya Pak, dadak itu Pak. Tapi hasilnya cukup maksimal. Inilah semangat daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang. Oke, kepada Pak Gesti kembali ini
kita masih bincang-bincang kebanyakan dari wisata, Pak, karena peluang untuk pariwisatanya memang cukup besar ke depannya. Ini dunia pariwisata masih menjanjikan, Pak, untuk digenjot untuk meningkatkan PAD khususnya di Kabupaten Semarang. Padahal pengunjung wisata masih dibatasi. Konsep seperti apa yang akan dilakukan daripada pemerintah Kabupaten Semarang? Ya. Terima kasih Pak Bambang. Memang kita saat ini secara bertahap, awalnya kan beberapa bulan yang lalu semua tempat pariwisata ditutup. Iya. Tidak boleh ada aktivitas, kurang lebih sekitar 3 bulan ya, sekitar 3 bulan, 4 bulan. Kemudian itu perputaran ekonomi berhenti total. Kemudian ada perkembangan berikutnya, kemudian dibuka dengan batasan-batasan tertentu, dengan kapasitas tertentu. Nah saat ini di PPKM yang ke-6 ini tadi saya sampaikan ini sudah sekitar 30% dari kapasitas. Karena pariwisata ini terutama di Kabupaten Semarang ini sangat potensi betul, dan juga tidak hanya tempat wisatanya tapi kaitannya juga untuk UMKM-nya, Pak. Betul. Ini juga yang masuk di tempat pariwisata sangat luar biasa. Kemudian juga para pelaku pekerja ini juga di satu sisi juga kaitannya dengan masalah pendapatan asli daerah tentunya. Dan kondisi pandemi COVID-19 bahwa adanya pembatasan jumlah pengunjung ini tentunya sangat berdampak juga terhadap pendapatan asli daerah. Tetapi kita harus menyadari itu, tapi kita akan terus berupaya dengan nanti pandemi COVID ini semakin turun. Harapan kita juga nanti adanya penambahan kapasitas dari yang 30% nanti bisa naik ke 40%, dari 40% bisa naik ke 50% dan seterusnya. Nah kita berharap nanti bisa sampai ke 100%, Pak. Ini untuk pengunjungnya. Karena untuk meningkatkan PAD itu dari jumlah pengunjung yang terutama, kecuali nanti dari katanya dengan pajak lainnya. Kemudian di satu sisi juga untuk desa wisata harus kita dorong terus, Pak. Kita dorong terus karena desa wisata juga kaitannya dengan potensi yang ada di desa. Kemudian juga kaitannya dengan UMKM, kemudian juga hasil pertanian. Ini juga membantu masyarakat kita dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi. Perlu saya sampaikan juga, Pak, nanti secara bertahap ke depan, kecuali pengembangan tempat-tempat wisata yang milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah secara langsung atau dinas pariwisata, juga kita akan terus mengembangkan secara bertahap kaitannya dengan desa wisata. Desa wisata. Ya, ini harus kita dorong, kita kembangkan karena kita juga sangat potensi. Kemudian nanti melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, ada dengan dana desa, kemudian juga dari dana APBD Kabupaten, dan juga nanti bisa kerjasama dengan pihak ketiga ataupun kerjasama dengan perbankan. Ini kita dorong pelan-pelan untuk ke sana. Kemudian sedikit saya sampaikan juga, katanya ada masalah tadi yang sampaikan Pak Wakil Ketua DPRD, ada kredit lunak, itu nanti kita akan dorong juga seperti itu, kita pertimbangkan juga dari beberapa sisi. Kemudian juga katanya masalah UMKM, itu juga nanti kita dorong untuk pelatihan dan juga perizinannya. Ini kita rencana kita gratiskan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Karena ada keluhan agak sulit mengurus perizinan kata UMKM, ini kita dorong. Nanti kita fasilitasi, kita gratiskan sesuai kemampuan keuangan daerah ini untuk bisa mendorong pelaku UMKM. Kemudian pelatihan juga kaitannya dengan masalah nanti produksinya, packingnya, kemudian juga nanti bersama-sama adanya pelatihan seperti Pak sampaikan Pak Wakil Ketua DPR untuk kaitannya marketingnya melalui online dan juga melalui jalur-jalur yang lain. Ini akan kita dorong, termasuk permodalannya tadi. Itu juga nanti kita bersama-sama mengarah ke sana. Kemudian juga saat ini
kecuali kaitannya dengan itu perlu saya sampaikan juga kondisi di Kabupaten Semarang Pak dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 ini bahwa daerah terutama di Kabupaten Semarang ini juga kena dampak yang kedua Pak, yaitu adanya refocusing anggaran dan realokasi anggaran, bahwa kita ada pemotongan dana DAU cukup besar Pak, 29,6 miliar. Itu yang yang harusnya turun ke Kabupaten Semarang ini dikurangi Pak, juga berdampak. Kemudian juga ada refocusing dan realokasi anggaran kurang lebih 72 miliar. Ini kita fokuskan untuk bidang kesehatan. Nah, dengan adanya itu harapannya kita awalnya kita rencanakan untuk percepatan pemulihan ekonomi katanya dengan dampak pandemi Covid-19, ini kita masih fokus di bidang kesehatan. Artinya ini ada satu langkah yang menjadi program kita yang seharusnya dilakukan di tahun 2021 ini nanti bisa mundur di tahun 2022. Nah, hal-hal semacam ini harus kita pahami bersama. Tapi kondisi apapun kita harus tetap semangat, tetap optimis untuk masyarakat dan untuk kita semua, dan jangan lupa kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi itulah tadi kiat-kiat daripada Pemkot Kabupaten Semarang dalam menanggulangi COVID. Mungkin ini dari Bapak lagi ini karena ini ada yang produk hukum produk hukum. Di samping tadi sudah diaturkan jadi ada kredit ya, ada kredit yang sangat murah. Tapi apakah mungkin juga apakah bisa itu kredit itu harus lebih murah lagi gitu? Apa lebih murah lagi, apa bisa 0% atau apa itu kan tergantung daripada dari DPRD Kabupaten Semarang. Kami dari DPRD sangat berharap jadi sebisa mungkin kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada masyarakat ini benar-benar harus sangat ringan, seringan-ringannya. Artinya kita mengabaikan profit, tapi yang jelas tadi klinik-klinik sama Pak Bupati itu yang penting melaku gitu. Yang penting melaku, operasional jalan. Jadi semua bisa terlaksana dengan baik. Prinsipnya itu, Pak. Prinsipnya itu. Kemudian ini kan bermunculan banyak ya, karena ada instruksi untuk membuat desa wisata ya. Yeah. Desa wisata dibuat sekarang itu berlomba-lomba tiap desa itu membuat potensi yang ada diangkat menjadi wisata. Yeah. Apakah nanti tidak lanjut Pak? Misalnya banyak wisata, nanti pengunjungnya akan berkurang. Mungkin ada nanti dibuatkan satu payung hukum. Yeah. Ya payung hukum misalnya ada 3 desa itu harus ada bagaimana lah pokoknya kalau itu tidak desa itu membuat desa wisata, wah itu akan luar biasa. Maka nanti dalam regulasi peraturan bupati barangkali itu perlu diatur terkait dengan desa seperti apa yang bisa direstui sebagai desa wisata. Artinya harus disaring menggunakan kriteria-kriteria. Iya betul. Jadi tidak mungkin semua karena ini ada anggaran atau ada program dari pemerintah daerah di desa wisata terus kemudian dari 235 desa dan kelurahan itu semua mengajukan saya pengen jadi desa wisata karena masyarakat saya ini pengen wisata yang dekat-dekat itu. Barangkali itu. Nah kalau seperti ini silahkan, tapi juga perlu kita berikan ujian bagi mereka agar bagaimana mengelola kemampuan diri desa masing-masing ini bisa memberdayakan. Nah, barangkali salah satu itu perlu ada indikasi yang jelas bahwa desa yang perlu dibantu, perlu didukung sebagai desa wisata. Sehingga tidak semuanya, income untuk pemerintah daerah juga tetap jalan karena masyarakat dari desa setempat ke daerah lain ini ingin berwisata begitu. Ya,
Terima kasih. Iya, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo. Oh, jadi monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita ini. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wakil Ketua, dan tokoh masyarakat. Ini semua teman-teman lama saya semua ini. Saya tidak bertanya, hanya sumbangan pemikiran. Ketika tahun 2001, saya dikirim oleh Pemda Ungaran, studi banding sebulan di Eropa, ya, untuk melihat tatanan ekonomi. Ternyata di negara Eropa hampir semuanya mengandalkan aspek pariwisata nomor satu untuk meningkatkan pendapatan nasional. Itu tahun 2001. Saya membaca jurnal internasional tahun 2020, itu ternyata di negara Eropa itu semakin maju pariwisatanya. Andalannya adalah pariwisata untuk meningkatkan pendapatan nasional. Itu Eropa. Sekarang ini tetangga kita, Thailand dengan pantai Pattayanya, kemudian Singapura dengan Pulau Sentosanya, Malaysia dengan Genting Island-nya, itu ternyata juga memberikan sumbangan lebih dari 48% dari sektor pariwisata. Itu latar belakang. Kemudian saya melihat bahwa di KB Semarang ini cukup potensial, Pak Bupati dan Pak Wakil Ketua, Pak Nurul, potensial sekali dari mulai Gedong Songo, kemudian desanya Pak Bupati, Kopeng, Kitasan, ya, kemudian juga Ropening, ya. Ini kalau digarap, saya kan tidak kalah. Ketika itu ya, misalnya kita sudah mengadakan kerjasama dengan TNI di Bantir, itu akan dibuat taman safari, ya, Jawa Tengah. Izinnya sudah ada dari Panglima. Sampai sekarang pun masih belum selesai itu Terlaksana. masih berlaku dari Panglima itu. Pak Joko Santoso waktu itu ya. Taman safari itu akan menghubungkan antara Sumowono, Desa Sumowono dengan Gedung Songo pakai flyover, ya, seperti di Genting Island. Ini kalau itu bisa ada investor, itu bagus sekali. Juga investor Jepang sudah mau deal ya dengan Ropening, akan dibuat wisata pulau yang cuman sedimentasinya tinggi sehingga akan diolah itu oleh Jepang. Waktu itu Pak Gubernurnya Pak Mardianto sudah siap semuanya, tapi mungkin memang belum saatnya. Saya pikir ini rezekinya Pak Bupati sekarang ini, ya, untuk mencoba meningkatkan sisi pendapatan asli daerah dari ngolah PAD sektor pariwisata. Itu yang pertama. Kemudian jika pembayaran itu sudah bagus, tentu butuh dukungan SDM yang coraknya pariwisata. Pak Mausoleh ini tokoh masyarakat Ungaran, lulusan Sitipari ini, ya. Bahkan adminnya Pak Bupati yang ikut ke sini juga mau wisuda Sitipari ini. Saya terima kasih Pak Bupati, karena sampai hari ini lebih dari 650 lulusan S1, S2 dari Sitipari semuanya. Nah, ini kan, tepuk tangan dong Pak Bupati. Yang terakhir, setelah pariwisatanya bagus, maka butuh teknokrat yang ahli pariwisata. Nah, yang ada cuma di Sitipari. Nah, sebab itu Duban, ya, tertua, pengalamannya banyak alumni kita yang sudah didirikan di Jogja, di mana-mana didirikan sekolah di sini. Jadi yang punya S1 pariwisata itu hanya Semarang ini. Sayang sekali kalau Pak Bupati tidak menyekolahkan, Pak Nurul Dewan juga mau ACC anggotanya untuk menyekolahkan PNS-PNS itu ahli pariwisata. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan PAD, tidak bergantung lagi DAU atau DAK, gitu kan? Itu saja. Harus mandiri, bisa meningkatkan DAU, DAK itu kita tinggalkan, tapi kita bisa ngolah sendiri dengan pariwisata, dengan teknokrat yang bagus, memberikan kesempatan sekolah untuk S1 pariwisata maupun S2 parnya di sini. Baru di Sitipari ini, belum ada yang lain. Surabaya juga D3, Jogja D4, Bandung, Jakarta semua sekolah di sini, D4 rata-rata.
terapan. Kita sudah S1 full, S2-nya full setiap hari magister ya. Oleh karena itu kira-kira pemikiran inilah mungkin mumpung kesempatan ketemu Pak Bupati dan Pak Nurul untuk bisa tindak lanjuti. Kami juga tokoh masyarakat di Ungaran. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa, Pak. Jadi untuk pengembangan daripada Kabupaten Semarang. Memang dulu memang ada rencana untuk pembangunan safari yang ada di Blender itu ya. Itu. Monggo, itu bisa ditindaklanjuti bahwa Ungaran pasti menjadi kota yang spesial seperti yang ada di Malang gitu. Monggo Pak Bupati. Terima kasih Bapak, ini senior saya Pak. Ya senior saya, beliau Pak Haji Bambang Guritno. Ini kita dulu juga dekat sekali, tapi agak lama belum bertemu lagi Pak. Saya dekat lagi nih. Ya. Terima kasih. Tadi ada saran, masukan dari beliau Pak Bambang Guritno kepada kami dan juga pada Pak Wakil Ketua DPRD. Ini kaitannya dalam rangka untuk pengembangan Kabupaten Semarang, khususnya di bidang pariwisata. Ini memang kita butuh dukungan dari semua pihak, Pak. Kita harus bersama-sama, bekerjasama. Tadi yang disampaikan oleh beliau itu yang ada tanah yang dikelola TNI Angkatan Darat yang ada di Bantir Sumawono. Ini yang cukup luas. Ini sampai saat ini belum ada investor lagi masuk, Pak. Ini, Pak. Kemudian juga yang di Rawening yang dulu sudah direncanakan juga sampai saat ini juga belum ada perkembangan lagi, Pak. Baik dengan adanya pandemi COVID ini kan juga sangat mempengaruhi. Harapan kita nanti ke depan dengan tadi bantuan dari teknokrat dan juga dari semua pihak, kemudian juga dari beliau sendiri, dari Pak Bambang Guritno dan juga dari semua pihak, ini mari kita bersama-sama. Termasuk juga kita berharap kepada para investor masuk Kabupaten Semarang secara bersama-sama kita tentunya ke depan akan memberikan kemudahan-kemudahan dan kepastian hukum kaitannya dengan masalah tanah, tata ruang dan sebagainya. Ini kita akan berikan penjelasan, jangan sampai nanti ada investor yang salah alamat, Pak. Ini kadang kita kasihan kepada para investor. Nanti ke depan mari kita bersama-sama untuk membangun Kabupaten Semarang. Ini akan nanti Kabupaten Semarang ke depan semakin lebih baik lagi, lebih maju lagi. Terutama juga nanti dengan Stipari. Ini kita untuk terus berkomunikasi. Saya minta aplaus untuk Stipari. Ayo aplaus ya. Ini ada Pak Rektor juga ini. Ya. Terima kasih sekali Pak Rektor, Pak Sam ini atas kesempatan ini. Dan mungkin ke depan juga kita butuh Pak, dukungan dan masukan dari semua pihak nanti untuk kami agar nanti Kabupaten Semarang ke depan sebagai penyangga ibu kota provinsi Jawa Tengah ini juga ada satu lompatan ke depan. Nah, ini agar lebih maju lagi. Terima kasih, Pak. Ini adalah yang disampaikan Bapak Bupati dan saran dari Bapak Bambang ini luar biasa, dan nanti akan membuat Kabupaten Ungaran itu adalah Malangnya Ungaran, karena di Malang itu ada komplit, ada taman safari, ada kemudian wisata yang berkembang, sehingga kedepannya Ungaran khususnya yang di atas ya itu akan menjadi lebih baik dan akan meningkatkan PAD yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Semarang. Ini ada penyampaian kenang-kenangan ya Pak, karena ini jangan dilihat tapi ini masih nanti masih closing Pak nanti. Iya, ada sistem ini tidak? Karena ini dulu ya, tidak apa-apa. Manut skenario.
foto bersama Pak Sam. Kita ya, iya. Ini untuk yang terakhir, Pak. Jadi mohon closing statementnya kepada pemirsa Stipari TV dan juga kepada masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Semarang dan umumnya ada sekitar Kabupaten Semarang. Monggo dari Bapak Bupati. Matur suwun Pak Bambang. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, kepada Stipari yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing juga diskusi kaitannya dengan beberapa tadi yang berkaitan dengan pandemi COVID di Kabupaten Semarang. Yang pertama tentunya para pemirsa semuanya masyarakat Kabupaten Semarang yang saya cintai, walaupun kondisi pandemi COVID-19 saat ini belum berakhir, tetapi kita harus tetap semangat, tetap optimis untuk bersama-sama berinovasi untuk mencari ide kreasi ke depan, dan kondisi apapun kita harus tetap bekerja, harus tetap beraktivitas, harus tetap tentunya dengan protokol kesehatan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya kita sangat berharap kepada semua pemirsa masyarakat Kabupaten Semarang dan juga semua yang rawuh pada kesempatan ini juga, mari kita untuk tetap bersama-sama bagaimana nanti membantu pemerintah daerah Kabupaten Semarang, Pak. Baik itu katanya dengan investasi, katanya dengan nanti bidang-bidang yang lain yang tentunya menguntungkan masyarakat Kabupaten Semarang. Kita akan mendukung penuh di bidang investasi, permudahan perizinan, dan juga nanti kita akan memberikan fasilitas-fasilitas yang lain dalam rangka untuk mendatangkan investasi di Kabupaten Semarang. Dan yang ketiga, yang terakhir tentunya saya meminta kepada pemirsa dan juga masyarakat Kabupaten Semarang, mari kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mensosialisasikan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir agar kehidupan masyarakat bisa normal kembali, ekonomi bisa pulih kembali. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nurul, monggo. Sudah dimatikan. Karena sudah mau selesai. Terima kasih sebagai kata penutup dari saya atas nama masyarakat Kabupaten Semarang sekaligus anggota DPRD Kabupaten Semarang. Berharap pada pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini Pak Bupati untuk membuat Kabupaten Semarang menjadi lebih indah, lebih maju, sehingga bisa dikenang dan menjadi kenangan bagi banyak orang sebagai kabupaten sentral wisata begitu. Ke depan saya berharap kepada Pak Bupati Stipari ini bisa menjadi salah satu mitra untuk mendesain Kabupaten Semarang menjadi wisata yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musri, monggo. Terima kasih. Untuk closing statement ada dua barangkali. Yang pertama, kami berharap dari pemerintah Kabupaten Semarang ketika
tadi sampaikan oleh Pak BG juga bahwa potensi Kabupaten Semarang adalah pariwisatanya, dan ini memang pariwisata, kebutuhan manusia terhadap pariwisata ini menjadi hampir wajib, Pak. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu menghadapi persoalan berat, istrinya meninggal, pamannya meninggal, maka terakhir yang paling disolusinya adalah pariwisata ke Sidratul Muntaha, menyelesaikan, Pak. Jadi memang pariwisata ini menjadi penting untuk mengurai persoalan-persoalan, apalagi ada pandemi ini. Yang kedua, barangkali ada kaidah ini nyuwun sewu, darul wafat muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi ketika ada persoalan, maka persoalan ini harus segera diselesaikan daripada kita menguri-nguri kebaikan, ya. Maka ketika ada kebaikan dan ada masalah, ini masalah itu harus segera juga diselesaikan bersama-sama. Nah, itu saya pernah digambarkan ketika ada orang buat warung, di situ ada ular, kok didiamkan, maka tidak ada artinya warung itu selalu dijalankan karena ada ular, maka tidak akan sukses begitu. Barangkali itu gambaran dari kaidah tadi. Terima kasih, mudah-mudahan dari program-program pemerintah Kabupaten Semarang nanti bisa ditangkap bersama oleh masyarakat. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Stipari TV, kita sudah di ujung acara. Terima kasih kepada Bapak Ngesti, Pak Huda, dan Pak Muslih dalam malam hari ini bisa rawuh di Stipari TV. Stipari TV ini adalah TV digital satu-satunya di Kota Semarang dan yang dimiliki oleh Stipari TV. Dan Stipari TV ini nanti akan mendukung dari program-program Stipari yang ada di sini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Sanggar Tari dari Sendang Laras, teman juga adik-adik dari Stipari BEM, dan juga semua yang hadir di sini, kepada Prof. Tomo juga, Pak Samtono juga. Ini terima kasih atas awalnya sehingga diskusi talkshow pada hari ini berjalan dengan baik. Akhirnya akan kita tarik kesimpulan pemulihan ekonomi pasca perekonomian ekonomi masa pandemi akan berjalan baik manakala itu adalah selalu menggunakan protokol kesehatan. Kemudian jadi Kabupaten Semarang juga akan memberikan kredit murah kepada pengusaha, serta kita selalu inovasi dan ide-ide yang baik supaya perkembangan pariwisata di Kabupaten Semarang akan berjalan baik. Terima kasih. Akhirnya kita akhiri malam hari ini dan kita ketemu di lain kesempatan lagi pada acara yang sama pada talkshow Stipari TV. Terima kasih.